kalahkan timnas Maroko 2-1. Timnas Kroasia berhak atas gelar juara ketiga Piala Dunia 2022. Dilansir Sky Sport, Joško Gvardiol membuka skor untuk Kroasia di menit ke-7. Dan Maroko menyamakan kedudukan 2 menit kemudian melalui sundulan Achraf Dari. Namun, Kroasia kembali unggul lewat Mislav Orsic dan skor 2-1 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kroasia pun keluar sebagai juara ketiga kompetisi tersebut. Selamat untuk Kroasia. Setelah mengalahkan Kroasia menjadi juara ketiga Piala Dunia 2022, Luka Modric belum mengisyaratkan untuk pensiun. Dilansir Football Espana, Modric belum berminat untuk pensiun usai Piala Dunia 2022. Ia masih ingin membela timnas di ajang UEFA Nation League 2023. Setelah kompetisi tersebut, Modric baru akan memutuskan masa depannya. Jelang laga final Piala Dunia 2022, beberapa pendapat dari legenda kedua tim pun mewarnai headline berita. Tak terkecuali legenda Prancis David Trezeguet. Dilansir Football Espana, alih-alih mendukung Prancis, Trezeguet justru mendukung Lionel Messi untuk memenangkan Piala Dunia kali ini. Diketahui, Trezeguet memiliki darah Argentina dari ibunya dan di laga final kali ini ia mendukung Argentina. Usai mengamankan 1 tiket ke final, Prancis diserang flu aneh jelang laga kontra Argentina. Ousmane Dembele pun ikut mengupayakan agar rekan-rekan setimnya sehat kembali. Dilansir The Athletic, Dembele yang tahu rekan-rekannya tidak dalam keadaan fit, akhirnya membuatkan ramuan herbal dari campuran teh hangat dan madu untuk beberapa penggawa lebus. Dan setelah meminum teh dari Dembele, mereka berangsur membaik. Ada rumor yang mewartakan kalau FA Inggris akan mendiskusikan masa depan pelatih Inggris Gareth Southgate pada Januari nanti. Tapi menurut Daily Mail, pelatih berusia 52 tahun tersebut akan tetap bertahan untuk melatih skuad The Three Lions hingga Euro 2024 mendatang, meski selalu gagal di ajang internasional. Dan keputusan resminya akan dirilis dalam beberapa hari ke depan. Dalam salah satu wawancaranya dengan media Amerika Serikat, Christian Pulisic ditanyai soal peraturan apa yang akan diubah apabila ia memiliki kuasa di sepak bola dunia. Dan jawaban Pulisic pun cukup unik. Dilansir USA Today, Pulisic ingin mengganti format adu penalti sekarang dengan format adu penalti MLS jadul yang populer di tahun 90-an. Format tendangan penalti itu mengharuskan si penendang untuk menggiring bola dari luar kotak penalti sebelum akhirnya berhadapan 1 lawan 1 dengan sang penjaga gawang. Pertandingan derby Melbourne antara Melbourne Victory dan Melbourne City di A-League Australia berakhir ricuh. Dilansir BR Football, kejadian ini terhenti saat pertandingan memasuki menit ke-21, di mana Melbourne City dalam keadaan unggul 1-0. Kabarnya, kiper Melbourne City, Tom Glover, harus meninggalkan lapangan dengan berdarah-darah setelah kepalanya dilempari benda tumpul oleh para fans yang mengamuk. Usut punya usut, kerusuhan ini didasari dengan tindakan protes fans kepada operator liga yang memberikan 3 pertandingan grand final berikutnya ke Sydney setelah mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Ander Herrera kembali ke Old Trafford, namun bukan untuk bergabung kembali dengan Manchester United, melainkan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan United Podcast. Dilansir 90 Min, wawancara itu berakhir cukup emosional kala Herrera membahas soal kepergiannya dari United beberapa tahun lalu. Pemain yang dirindukan fans itu tak kuasa menahan air mata kala menceritakan momen-momen terakhirnya di Manchester. Ia merasa tetap memiliki cinta terhadap klub yang pernah ia bela itu. Setelah melakoni laga uji coba dengan Arsenal, pelatih Juventus Allegri mengkonfirmasi kalau beberapa pemainnya masih berkutat dengan cedera. Dilansir Football Italia, selain Chiesa yang masih mengalami cedera otot, Paul Pogba juga belum menunjukkan konsistensi dalam latihan. Itu membuat Allegri ragu dan belum bisa memastikan kapan sang pemain akan kembali bermain reguler. Situasi menggantung yang sedang dialami Cristiano Ronaldo menimbulkan respon dari mantan rekannya yang sekaligus legenda Manchester United, Patrice Evra. Dilansir Football Espana, Evra menyarankan kepada mantan rekannya itu untuk mengambil pensiun dan mengembangkan karir di bidang lain, karena menurut Evra, Ronaldo sudah mendapat respon buruk di penghujung karirnya. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk pamit dari dunia sepak bola dan menatap masa depan yang baru.
Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Indonesia. Jelang KLB yang akan dilakukan oleh PSSI tahun depan, muncul beberapa nama yang berpotensi untuk menggantikan Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI yang baru. Dilansir Sport Detik, nama yang muncul adalah Erick Thohir, mantan pemilik Inter Milan yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN. Kabarnya, Erick pun tak keberatan dengan jabatan itu. Ia menekankan kalau dari pilihan Exco dan voters berkenan, ia siap jadi Ketua Umum PSSI yang baru. Selain tampil apik di sepanjang Piala Dunia 2022, nama Josco Gvardiol langsung dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa, tak terkecuali Real Madrid. Dilansir Football Espana, Real Madrid sangat mengagumi bek RB Leipzig tersebut. Kabarnya, El Real sudah mengajukan tawaran kepada Leipzig untuk menggait Gvardiol, dan Leipzig hanya akan melepas sang pemain apabila tawarannya berada di angka 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Timnas Argentina berhasil mencapai partai puncak Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Kroasia pada Rabu 14 Desember. Mantan pelatih PSG Mauricio Pochettino merasa sosok Lionel Messi sebagai kunci kesuksesan Argentina. Pochettino tidak melihat sosok Messi hanya sekedar pelengkap dalam permainan Argentina. Messi justru menjadi pusat permainan Argentina asuhan Lionel Scaloni. Pochettino sendiri mengatakan para pemain Argentina harus mengoptimalkan peran yang dimiliki Messi jika ingin mengalahkan juara bertahan di final nanti. On the spot.